Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, teman baik kamu, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, seperti halnya manusia-manusia zaman sekarang, ada kalanya kesalahpahaman dalam hidup justru menimbulkan masalah ya. Seperti kamu nih, kayaknya begitu bersemangat menonton video saya kali ini, karena bisa jadi sesuai dengan judulnya, ini adalah permasalahan yang benar-benar kamu banget. Nah teman-teman, bagaimana kabar kamu? Bener ya? Kayaknya dari judulnya aja nih, ini merupakan suatu hal yang bener-bener kamu banget. Nah kali ini ayo, izinkan saya masuk ke dalam diri kamu melalui perkataan-perkataan yang dengan izin Tuhan ya, bisa menginspirasi kamu keluar dari masalah yang sedang kamu alami saat ini. Amin. Nah kali ini kita akan membahas apa sih mas bro? Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang bisa jadi ditanyakan oleh kamu. Siapa nih? Coba saya tanya di antara kamu yang selama ini punya pertanyaan, bagaimana sih caranya mas bro supaya gue bisa dengan mudah gitu melawan diri gue sendiri? Karena jujur ya, kayaknya musuh paling besar itu bukan orang lain deh. Ada kalanya kita justru kalah melawan diri sendiri dan gak tahu kenapa gitu mas bro. Kok gue lebih banyak kalahnya ya dibandingkan menangnya ketika gue melawan diri sendiri. Dan celakanya lagi mas bro, gue gak tahu penyebabnya kenapa. Nah, gini loh. Sebenarnya masalah ini sangat seru banget buat dibahas karena ini adalah salah satu bukti bahwa selama ini banyak sekali manusia yang salah kiblat di dalam menjalani kehidupan. Percaya atau enggak, kesalahpahaman manusia yang paling besar yang ada dalam hidup ketika mereka mengatakan bahwa diri sendiri itu adalah musuh terbesar. Padahal itu salah loh. Loh mas bro, salahnya gimana? Gini, anggap aja saya adalah kamu. Kita nih sering kali berusaha melawan diri sendiri ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita mau kan. Contohnya nih, ketika kamu sedang mengalami rasa takut gitu ya. Ketika rasa takut datang kamu bilang, awas lo ya. Lu sampai takut lagi, gue gak mau nih gue jadi orang takut. Ayo dong lu jadi orang berani. Jadi orang berani gak? Awas ya kalau takut lagi. Wih. Atau mungkin kamu yang lagi males nih mengerjakan sesuatu hal sementara tanggal jatuh temponya, deadline-nya harus dikumpulkan secepatnya. Begitu rasa malas muncul, kamu mengatakan, ayo dong diriku, jangan males, ngapain sih, awas ya. Kalau males lagi nih gue marah nih, jangan males dong, ayo, jangan males. Yang terjadi bukannya takutnya hilang, bukannya malasnya hilang, malah takutnya tambah besar, malasnya juga gak hilang-hilang. Aduh mas bro, sakitnya tuh di sini, nunjuk dada, goyang inul. Aduh, kenapa ya? Kok gua kalau lawan diri sendiri tuh gagal terus? Jawabannya adalah salah kamu sendiri. Loh, salahnya di mana? Salahnya adalah kata siapa sih diri sendiri itu harus dilawan? Coba deh, ada emang ilmu di sekitar kita yang mengatakan bahwa diri sendiri itu harus dilawan? Yang ada cuman keyakinan turun-temurun yang kamu dengar dari kiri kanan kan, bahwa diri sendiri itu harus dilawan. Ketika rasa takut muncul, kamu berkata, aduh gue takut, gak boleh takut, harus berani, ayo jangan takut. Ketika malas dateng, kamu ngomong, ayo dong jangan malas, ayo jangan malas ya, jangan malas. Ketika mau ketemu orang baru, grogi, kamu berkata, awas ya jangan grogi, ntar gue gagal nih, awas jangan grogi. Itu namanya melawan diri sendiri. Nah itu yang salah. Yang harusnya kita lakukan adalah bersahabatlah dengan diri sendiri. Bukan justru melawan diri sendiri. Itu jawabannya. Selama ini kita kan mengatakan bahwa, aduh kalau gue mau jadi orang berani, gue harus melawan diri sendiri. Aku tidak boleh gagal. Awas sih kalau aku gagal lagi. Awas sih kalau diri gue gagal nih. Aduh gue gak boleh gagal. Awas sih kalau gagal. Alah, itu namanya ngancem. Ngancem orang lain aja gak boleh. Kok diri sendiri diancem, tega bener ya kamu. Aduh. Diri sendiri gak boleh dimusuhi, tapi diajak bersahabat. Itu dia. Nah sekarang, coba deh kamu ganti pola pikir kamu yang selama ini berusaha melawan diri sendiri, ngancem-ngancem diri sendiri, ganti dengan pola pikir, ayo bersahabat dengan diri sendiri. Nah mas bro, bedanya melawan diri sendiri sama bersahabat dengan diri sendiri itu apa? Nah, jawabannya adalah begini. Saya mengajak kamu untuk berpikir ya.
Ada nggak bedanya antara musuh dengan sahabat? Coba jawab dalam hati. Ada nggak bedanya antara musuh dan sahabat? Ya jelas ada dong mas bro. Bedanya kalau misalnya musuh kita kan benci. Kita tuh pengen membuat dia tuh takluk gitu loh. Bawaannya pengen numpas dia dan kita pengen unggul daripada dia. Bayangin, selama ini kamu yang berusaha melawan diri sendiri, kamu tuh secara nggak sadar membenci diri sendiri loh. Itu bahaya banget. Nah beda dengan bersahabat. Bersahabat itu landasannya adalah cinta teman-teman. Yang tadinya membenci diri sendiri karena melawan, kalau bersahabat itu landasannya cinta. Beda dong antara benci dengan cinta. Betul nggak? Nah sekarang saya akan langsung mengajarkan kepada kamu sebuah teknik yang biasa saya lakukan ketika saya berusaha untuk menghilangkan segala keluh kesah yang berhubungan dengan sifat-sifat negatif. Baik itu takut, malas, grogi, senewen, gelisah, apapun pikiran-pikiran yang negatif, saya punya satu teknik yang berhubungan dengan materi ini, bagaimana cara menghilangkannya secara tuntas dan praktis. Cara itu saya beri nama mengobrol dengan diri sendiri. Waduh mas bro, gue kayak orang gila dong kalau ngobrol dengan diri sendiri. Gimana sih? Tenang, dalam dunia psikologi, mengobrol dengan diri sendiri itu tidak gila. Yang termasuk kategori gila adalah ketika kamu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, lalu kamu yakin itu ada. Contoh nih, gila, gue ngeliat kuda poni di atas pelangi. Kuda poninya sayapnya 5, satunya patah. Padahal di atas gak ada kuda poni. Nah itu lu gila. Gila itu ketika kamu yakin bahwa tidak pakai baju itu normal, sementara sekitar kamu pakai baju, itu namanya kamu gila. Tapi kalau berdiskusi, ngobrol dengan diri sendiri, justru dalam dunia psikologi itu dianjurkan. Coba, kamu tanya deh teman-teman kamu yang psikolog gitu. Bener nggak perkataan saya bahwa mengobrol dengan diri sendiri itu sangat membantu pemulihan psikologi seseorang? Coba ditanya, pasti bener. Nah, teknik ngobrol dengan diri sendiri ini loh, yang mulai detik ini, selepas kamu nonton video ini, harus kudu wajib kamu lakukan. Kan selama ini ketika ada rasa takut malas, kamu mengatakan, awas ya kalau gua gagal. Aduh kok gua gagal lagi sih, gua gak boleh gagal, gua gak boleh malas. Nah selama ini kan kamu mengatakan gitu. Ganti dengan kalimat ngobrol dengan diri sendiri. Caranya gini. Kalau seandainya saya ada halangan, misalnya takut gitu akan sesuatu, saya ngobrol dengan diri saya sendiri. Kenapa ya? Kok diri saya bisa takut mengalami hal seperti ini? Apa ya yang kira-kira menyebabkan diri saya jadi takut? Nah dari situ seperti kita mengajak ngobrol orang lain, diri kita pun yang kita ajak ngobrol nih akan merespon loh. Otak kita tiba-tiba akan ngeluarin memori teman-teman. Memori yang mungkin kalau nggak ditanya nggak keluar. Nah itu jawaban dari asal muasal kenapa sih kok diri kita bisa mengalami perasaan negatif seperti itu. Ya. Nah ketika perasaan itu muncul, kemudian kamu ajak diri kamu berdiskusi lagi. Kamu katakan begini teman-teman, emang sih perasaan ini salah. Tapi coba deh sekarang kita coba lagi yuk. Gak apa-apa gagal. Yang penting kita coba lagi. Ayo kita coba lagi pelan-pelan. Nah itu dia teman-teman. Coba lagi pelan-pelan. Itu kan sebuah kalimat yang hanya bisa muncul kalau kita bersahabat dengan diri sendiri. Bukan melawan diri sendiri. Betul gak? Kalau melawan, itu bawaannya kayak kamu benci. Kalau bersahabat, bawaannya kayak ada cinta dengan diri sendiri. Nah, sekarang saya akan ngajarin mungkin tekniknya begini ya. Ketika ada perasaan apapun itu, mulai saat ini, ajak diri kita bersahabat dengan perasaan itu, bukan melawan. Contohnya gini, anggap saja kamu lagi males nih mengerjakan sesuatu, wajar. Yang selama ini pikiran kamu, ayo kita bisa ngelawan rasa males, gua harus bisa ngelawan rasa males. Ganti kalimatnya dengan, oh kali ini saya sedang malas. Kenapa ya saya malas? Nanti muncul jawabannya di otak. Nah setelah muncul jawabannya di otak, kita tahu kenapa malas. Abis itu katakan, ayo kita maju dulu yuk. Gak apa-apa males, kita coba aja pelan-pelan. Yang penting maju, titik. Jadi ada kalimatnya beda ya teman-teman ya. Kerasa nggak? Lebih enak kan? Lebih bersahabat sehingga diri kita pun yang tadinya susah maju malah jadi gampang maju.
Coba kita praktekin lagi. Saya akan memberikan kamu contoh satu lagi. Setelah itu kamu bisa langsung praktek sendiri ya. Jadi gini, kata yang harus kamu ingat adalah kata coba dulu pelan-pelan ya. Kata coba dulu pelan-pelan itu adalah kata kunci emas yang membedakan kamu bersahabat atau tidak dengan diri sendiri ya. Contohnya gini, misalnya kamu lagi punya permasalahan takut nih, takut ngomong di depan umum gitu kan. Selama ini mungkin pikiran kamu, awas ya kalau takut, gue gak boleh takut, gue harus berani. Itu namanya ngelawan. Ganti dengan kalimat, kenapa ya kok diri saya bisa takut kalau ngomong di depan umum? Ada apa sih permasalahannya? Muncul kan penyebabnya. Ketika muncul penyebabnya, katakan lagi, oh saya takut ngomong di depan umum gara-gara ini. Ya udah, gak apa-apa. Kita coba dulu yuk pelan-pelan maju. Salah gak apa-apa. Kita coba dulu pelan-pelan. Abis itu kamu pun maju pelan-pelan mengerjakan apa yang tadi kamu ragukan. Ya. Nah, dengan metode berbicara kepada diri sendiri yang bersahabat seperti ini, rasanya lebih gampang loh untuk kita maju melakukan hal yang tadinya kita ragukan. Baik itu takut, males, atau gelisah. Perasaan kita akan beda kalau cara ngomong kita terhadap diri sendiri dirubah. Coba praktekin ya. Coba silahkan dipraktekin, pasti hasilnya beda. Saya mencoba teknik ini berhasil banget. Kamu pun kalau mau praktek pasti berhasil. Oke? Nah, dengan adanya video ini, saya ingin semua sahabat pagar kehidupan tidak ada lagi yang memusuhi diri sendiri. Melainkan, saya ingin kamu nih menjadi sahabat bagi diri sendiri. Karena satu-satunya sahabat yang paling setia itu diri kita sendiri kok sama Tuhan. Setuju nggak? Jadi tolong, mulai saat ini stop memusuhi diri sendiri. Dan praktekkan apa yang saya contohkan dan ajarkan di video ini. Oke? Oke, silakan teman-teman. Kalau memang video ini berguna buat kamu, klik jempol ke atasnya buat saya. Sebarkan juga video ini kepada teman-teman kamu di luar sana, supaya berkahnya pun meluas kepada orang-orang yang bisa jadi sangat terbantu dengan adanya video ini. Ya, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.